Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Pertama sekali marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan nikmatnya sehingga kita dapat membuat video presentasi pada hari ini. Yang terhormat dosen pembimbing kami yaitu Ibu Yulia Roslina SIP MAP. Kali ini kami akan mempresentasikan mengenai polemik wacana anggaran pendidikan berbasis pendapatan negara. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6, saya sendiri Hirfa Yananda dengan NIM 2304-2293 sebagai moderator. Saya Mutiara IPFND dengan NIM 2304-2180. Saya Markai Rahmi dengan NIM 2304-2303. Saya Afifah Rahmatullah dengan NIM 2304-2105. Saya Muhammad Farhadi dengan NIM 2304-2178. Baiklah, untuk materi pertama saya sendiri akan menyampaikannya, yaitu latar belakang terjadinya wacana anggaran pendidikan berbasis pendapatan negara. Baiklah, saya akan menyampaikan materinya, yaitu tentang latar belakang wacananya. Yang pertama, Menteri Keuangan menyampaikan gagasan ini dalam rapat pembahasan RAPBN 2025 dengan Badan Anggaran DPR pada 4 September. Di mana Sri Mulyani Indrawati menyampaikan wacana untuk mengubah dasar perhitungan anggaran pendidikan 20% dari APBN menjadi berbasis pendapatan negara saat rapat dengan Komisi 11 DPR. Yang kedua, latar belakangnya yaitu alasan utamanya adalah untuk menstabilisasikan alokasi anggaran pendidikan yang selama ini naik turun tergantung pada besarnya belanja negara yang sering fluktuatif, misalnya karena subsidi energi. Yang terakhir yaitu Sri Mulyani menyebut wacana ini sebagai upaya menjaga konsistensi, fleksibilitas, dan keberlanjutan anggaran. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mutiara. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan materi selanjutnya itu tentang benturan polemik wacana anggaran pendapatan yang awalnya berbasis belanja negara diubah menjadi pendapatan negara, benturannya dengan konstitusi. Wacana perubahan skema perhitungan anggaran pendidikan dari berbasis belanja negara ke pendapatan negara bertentangan secara langsung dengan konstitusi dan undang-undang yang berlaku. Dasar hukum yang dilanggar yang pertama yaitu pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas, pasal 49 ayat 1 yang berbunyi dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN dan APBD. Yang kedua itu benturan dengan makna konstitusional. Frasa 20% dari belanja negara berarti angka yang dihitung harus berdasarkan pengeluaran total negara atau belanja negara, bukan dari pendapatan negara yang jumlahnya akan lebih kecil. Perubahan basis perhitungan berarti mengurangi nominal alokasi anggaran yang oleh banyak pihak dipandang sebagai upaya yang tidak sejalan dengan amanat konstitusi, dan dikhawatirkan juga bisa menjadi celah hukum untuk mengurangi tanggung jawab negara terhadap pendidikan baik secara kuantitas maupun kualitas. Hubungan benturan konstitusi dengan polemik wacana anggaran ini yaitu aspek benturan dengan konstitusi merupakan inti utama dari polemik wacana anggaran ini. Perubahan skema ini bukan sekedar persoalan teknis anggaran, tapi menyentuh aspek legal dan konstitusional. Wacana yang diusulkan oleh Menteri Keuangan ini berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Sisdiknas, sehingga bisa menimbulkan perdebatan hukum dan politik yang signifikan. Inilah yang membuat wacana ini menjadi isu nasional yang kontroversial karena menyangkut legalitas, komitmen negara terhadap pendidikan, dan perlindungan terhadap hak masyarakat atas layanan pendidikan yang layak. Benturan konstitusi dengan polemik wacana anggaran ini yaitu aspek benturan dengan konstitusi merupakan inti utama dari polemik wacana anggaran ini. Perubahan skema ini bukan sekedar persoalan teknis anggaran, tapi menyentuh aspek legal dan konstitusional.
Wacana yang diusulkan oleh Menteri Keuangan ini berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Sisdiknas, sehingga bisa menimbulkan perdebatan hukum dan politik yang signifikan. Inilah yang membuat wacana ini menjadi isu nasional yang kontroversial karena menyangkut legalitas, komitmen negara terhadap pendidikan, dan perlindungan terhadap hak masyarakat atas layanan pendidikan yang layak. Dan ini bukan hanya soal teknis anggaran, melainkan soal komitmen konstitusional negara terhadap pendidikan, terhadap sektor pendidikan. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Mutiara. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Afra. Kepada Afra, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak finansial polemik wacana anggaran pendidikan berbasis pendapatan negara. Berdasarkan simulasi dari Indef, jika skema alokasi anggaran pendidikan diubah dari belanja negara ke pendapatan negara, maka anggaran pendidikan bisa turun dari 722 triliun menjadi 599 triliun, yaitu berkurang sekitar 123 triliun. Hal ini disebabkan karena pendapatan negara biasanya lebih kecil daripada belanja negara. Jadi jika anggaran pendidikan dihitung berdasarkan 20% dari pendapatan negara, maka nominalnya akan lebih kecil dibandingkan dengan 20% dari belanja negara. Penurunan anggaran pendidikan ini dapat berdampak negatif pada kualitas dan pemerataan pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan secara matang sebelum membuat keputusan tentang skema alokasi anggaran pendidikan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Afra. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Zafran. Kepada Zafran, silakan. Baik, saya akan menyampaikan materi masalah efektivitas anggaran. Yang pertama, Indef dan ekonom seperti Eko Listianto menyoroti bahwa masalah utama bukan di skema alokasi, tetapi di efektivitas penggunaan anggaran. Yang kedua, banyak program pendidikan yang dinilai tidak berdampak langsung ke peserta didik dan hanya bersifat seremonial seperti pelatihan atau rapat di hotel. Selanjutnya, Eko menyarankan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran pendidikan, mengingat kapasitas birokrasi saat ini belum optimal. Poin selanjutnya saya akan menyampaikan tentang solusi dari kasus ini. Yang pertama, evaluasi menyeluruh pada efektivitas anggaran 20%. Sebelum mengubah skema alokasi, lakukan audit dan evaluasi menyeluruh atas efektivitas penggunaan anggaran pendidikan saat ini, yang tujuannya untuk mengetahui apakah dana yang sudah dialokasikan benar-benar berdampak pada mutu pendidikan. Yang kedua, mengidentifikasi potensi pemborosan atau program yang tidak efisien seperti kegiatan seremonial yang tidak berdampak langsung kepada siswa. Selanjutnya, solusinya transparansi dan akuntabilitas anggaran. Terapkan sistem transparansi digital yang bisa diakses publik untuk memastikan setiap anggaran pendidikan digunakan sesuai sasarannya. Yang ketiga, pertahankan konstitusi. Jangan melanggar pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Usulan mengubah skema ini dari belanja negara ke pendapatan negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah dan DPR harus menjaga konstitusionalnya. Yang keempat, fokus pada reformasi manajemen pendidikan, bukan pemotongan. Daripada mengurangi porsi anggaran, reformasi manajemen lembaga pendidikan harus dilakukan. Tingkatkan kapasitas birokrasi agar mampu menyerap dan mengelola anggaran pendidikan secara efektif dan tepat sasaran. Yang selanjutnya, dialog multi pihak sebelum implementasi kebijakan. Lihatkan semua pemangku kepentingan akademisi, libatkan semua pemangku kepentingan akademisi, praktisi pendidikan, DPR atau ormas pendidikan dan masyarakat dalam dialog terbuka sebelum mengubah skema anggaran. Selanjutnya, skema hybrid sebagai jalan tengah. Jika berubah dianggap penting, bisa dipertimbangkan skema hybrid. Alokasi tetap berdasarnya skema hybrid sebagai jalan tengah. Jika berubah dianggap penting, bisa dipertimbangkan skema hybrid. Alokasi tetap berdasarkan 20% dari belanja negara, namun untuk fleksibilitas sebagai dana dapat dikelola berbasis kinerja dan pencapaian. Skema ini memungkinkan fleksibilitas fiskal tanpa mengorbankan amanat konstitusi. Yang terakhir, perkuat dana pendidikan daerah. Seringkali masalah mutu pendidikan muncul di daerah, maka
maka perlu meningkatkan porsi dana transfer ke daerah untuk khusus untuk sektor pendidikan. Mewajibkan Pemda menyusun rencana strategis pendidik berbasis kebutuhan lokal dengan pengawasan ketat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Zafran. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ayu. Kepada Ayu, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan terkait reaksi DPR. Komisi 10 DPR yang melindungi pendidikan menolak wacana perubahan skema alokasi anggaran pendidikan dari belanja negara ke pendapatan negara. Mereka berpendapat bahwa perubahan ini akan berdampak negatif terhadap kualitas dan pemerataan pendidikan. Ketua Komisi 10 Saiful Huda dan Wakil Ketua Dede Saiful juga menyatakan bahwa wacana ini melanggar undang-undang dan hanya akan memperkecil komitmen negara terhadap pendidikan. DPR ingin memastikan bahwa anggaran pendidikan tetap memadai untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ayu. Jadi dapat disimpulkan bahwa wacana pengubahan skema alokasi anggaran pendidikan dari belanja negara ke pendapatan negara membawa implikasi serius baik secara hukum, politik maupun anggaran. Walaupun pemerintah menyebut ini masih tahap diskusi, berbagai pihak mengingatkan agar jangan sampai pendidikan dijadikan ruang eksperimen fiskal yang bisa menurunkan kualitas dan akses masyarakat terhadap layanan dasar. Baiklah, itulah studi kasus yang kami diskusikan. Selanjutnya kami masuk kepada sesi tanya jawab.